Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersua kembali di channel Guru Mande. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ibu yang sudah purna, yang sudah menjadi pensiunan, ataupun Bapak Ibu yang masih aktif sebagai ASN, baik itu PNS maupun P3K. Video saya beberapa waktu yang lalu ya tentang penghentian sementara ya gaji pensiunan jika tidak melakukan ini dan ini gitu ya. Itu masih mendapatkan respon, masih mendapatkan komentar dari Bapak Ibu ya. Dan itu semua adalah sebuah ekspresi gitu ya. Ekspresi ada yang menyatakan bahwa kenapa dipersulit, padahal uang gaji pensiunan itu adalah tabungan kita ketika aktif sebagai PNS karena dipotong setiap bulan. Kemudian pemerintah mempersulit dan lain-lain banyak sekali komentar yang intinya adalah ketidaksetujuan ya tentang wacana ini. Padahal ini sebetulnya bukan wacana ya, bukan wacana, tapi hanya sebuah ketentuan dari PT Taspen gitu ya. Dan yang saya sampaikan adalah sebuah pengingat ya bagi kita semua, dan posisi saya ya sama gitu ya. Saya sebagai PNS aktif, nanti suatu ketika masanya tiba, saya pun akan menjadi seorang yang purna, seorang yang menjadi pensiunan, dan tentu akan mengalami apa yang Bapak Ibu lakukan sekarang ya, harus melakukan ini dan lain-lain. Itu posisinya sama ya. Jadi pada video kali ini kita akan bahas kembali ya, dan sebuah penegasan, mungkin menjadi jawaban juga ya terhadap respon-respon yang Bapak Ibu sampaikan di video saya beberapa waktu yang lalu. Kali ini saya beri judul adalah gaji pensiunan dihentikan sementara antara iya dan tidak. Pertama adalah fakta ya, bahwa gaji pensiun itu adalah hasil iuran melalui iuran dana pensiun. Nah, PNS aktif dipotong itu tiap bulannya 4,75% dari gaji pokok dan juga tunjangan-tunjangan, dan semuanya itu dikelola oleh PT Taspen. Kalau untuk pensiunan TNI Polri itu di PT Asabri ya. Ini fakta ya. Kemudian iuran itu dikelola dan juga dikembangkan oleh PT Taspen dan Asabri dalam bentuk berbagai macam investasi, dan keuntungannya itu disetor ke kas negara. Nah, ini faktanya ya. Kemudian ketika PNS itu pensiun atau purna, maka gaji pensiun itu dibayarkan dari negara melalui PT Taspen dan Asabri. Nah, ini tiga fakta yang saya dapatkan ya dari PT Taspen dan juga Asabri itu sendiri gitu ya. Kemudian para pensiunan itu diatur sedemikian rupa oleh PT Taspen dan juga Asabri dengan syarat-syarat tertentu. Kalau di PT Taspen yang saya sampaikan di video yang lalu ya, bahwa hanya ada dua kewajiban dari para pensiunan itu, yaitu pertama adalah senantiasa mengupdate data diri Bapak Ibu dan juga keluarga. Kemudian kewajiban yang kedua adalah melakukan autentikasi. Nah, ini adalah syarat-syarat yang diwajibkan oleh PT Taspen, yaitu salah satunya adalah melakukan autentikasi rutin sebulan, 2 bulan sekali, atau 3 bulan sekali. Itu tergantung jenis pensiunannya gitu ya. Nah, autentikasi ini adalah sebuah verifikasi gitu, sebuah verifikasi dari PT Taspen untuk memastikan bahwa uang atau gaji bulanan pensiunan itu betul-betul diterima oleh yang berhak ya. Jadi sekali lagi, autentikasi itu adalah sebuah verifikasi. Nah, autentikasi itu sendiri adalah ada 3 cara yang saya pahami dari PT Taspen ya. Pertama adalah melalui aplikasi Taspen Autentikasi, dan sebelumnya Bapak Ibu harus melakukan pendaftaran atau enrollment ya di PT Taspen, perekaman biometrik, sidik jari, raut wajah, kemudian juga yang lainnya ya. Nah, baru bisa menggunakan aplikasi ini. Nah, sebetulnya ini untuk memudahkan Bapak Ibu ya. Ketika autentikasi itu melalui HP, melalui aplikasi, maka Bapak Ibu tidak usah datang ke PT Taspen setiap bulannya. Cukup dengan autentikasi di rumah, kemudian nanti uang pensiun itu masuk ke rekening. Sepanjang ini bisa dijalankan, itu akan lancar ya. Kemudian kalaupun tidak bisa ya, ada halangan tertentu, maka
PT Taspen juga memberikan kemudahan, yaitu berupa autentikasi secara manual. Artinya Bapak Ibu datang ke PT Taspen atau ke mitra bayar. Dan ada kondisi yang ketiga ya, lansia yang sudah begitu tua, kemudian juga sakit dan lainnya, sehingga tidak memungkinkan untuk autentikasi secara manual, tidak memungkinkan untuk autentikasi secara online, maka itu ada surat perlakuan khusus dan itu bisa diminta di PT Taspen. Nah, ini 3 jenis kemudahan ya, 3 jenis autentikasi yang bisa Bapak Ibu lakukan. Jadi insya Allah selalu ada solusi ya, selalu ada solusi untuk melakukan autentikasi. Dan kemarin saya tanyakan ke PT Taspen ya, tentang masalah ini. Betul-betul kata PT Taspen itu secara rutin pensiunan itu harus melakukan autentikasi dalam bentuk yang seperti tadi ya, baik manual maupun secara online, ataupun ada surat perlakuan khusus. Nah, Bapak Ibu, menurut pendapat saya gitu ya, ketika kita memang berhak untuk menerima gaji pensiunan itu, tetapi yang pemberi gaji dalam hal ini Taspen yang diamanatkan oleh negara untuk membayar gaji Bapak Ibu mensyaratkan sesuatu, yaitu verifikasi berupa autentikasi. Maka ya menurut saya itu jalankan saja ya, jalankan saja. Mudah-mudahan selalu ada jalan gitu, selalu ada jalan. Walaupun nanti ada masalah-masalah di dalam autentikasi, ya itu bisa dikomunikasikan, bisa dicoba kembali, ataupun ketika tidak bisa ya secara manual, ataupun kalau sudah tua tadi ada surat perlakuan khusus. Jadi menurut saya itu ya jalankan saja. Mudah-mudahan ini yang terbaik ya, mudah-mudahan yang terbaik. Kemudian menjawab tadi judul saya gitu kan, gaji pensiunan itu akan dihentikan sementara, bisa iya, bisa tidak. Bisa iya kalau salah satunya tidak dilakukan, misalnya Bapak Ibu tidak melakukan autentikasi, maka PT Taspen sudah jelas itu akan menghentikan sementara gaji pensiun Bapak Ibu ya. Dan itu kalaupun demikian juga masih bisa diupayakan, bisa diklaim melalui pengajuan SP3L gitu ya. Kemudian bisa iya, bisa tidak. Kalaupun tidak, artinya lancar-lancar saja, ya tadi kita semua atau Bapak Ibu sebagai purna itu menjalankan apa yang disyaratkan oleh PT Taspen ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa menjawab ya, dan juga sebagai respon ya terhadap video saya yang lalu yang banyak respon itu tentang gaji pensiun yang bisa dihentikan sementara. Ini sebetulnya duduk perkaranya seperti ini. Tidak usah khawatir Bapak Ibu ya, ketika Bapak Ibu menjalankan apa disyaratkan, itu insya Allah aman-aman saja ya. Ya, ini semoga menjadi sebuah informasi yang bermanfaat bagi kita semua, dan selalu sehat Bapak Ibu, makin bahagia, makin sejahtera. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.